Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali pemirsa masih bersama saya Tato Nuryanto dalam Sapa Ramadan Menyapa. Agenda kali ini adalah Ramadan Menyapa yang setiap tahun kita lalui bersama. Lembaga ini bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Radar Cirebon Televisi untuk kesehariannya menemani Bapak Ibu semua dimanapun berada setiap harinya. Ramadan Menyapa ini adalah kegiatan yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Jadi jangan kemana-mana, selalu buka channel Radar Cirebon TV. Dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Yang di sebelah kiri saya, beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Yani MAG. Dan yang satu lagi, tidak asing lagi pemirsa, Dr. Haji Jaja Suteja MPDI. Untuk itu, jangan kemana-mana, mari kita simak bersama apa dan bagaimana. Kali ini temanya memulai Ramadan dengan hati yang kuat. Bagaimana sih Ramadan dengan niat yang kuat? Karena ada banyak orang yang hanya niatnya saja tetapi tidak kuat untuk puasanya. Untuk itu, mari kita simak bersama narasumber pertama kita, Kiai Haji Ahmad Yani MAG. Untuk itu, Bapak Kiai Haji, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Kang Tato dan pemirsa RCTP yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa RCTP yang budiman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Ramadan Menyapa, inisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan RCTP. Kali ini tema yang disampaikan adalah memulai ibadah saum dengan niat yang kuat. Sebelum kita bahas yang pertama, kita bersyukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua oleh Allah diberikan kesempatan insya Allah kembali akan menyapa menghampiri Ramadan 1445 Hijriah. Yang kedua, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa kita perlu menyambutnya dengan penuh kegembiraan? Karena ini sebagai tanda keberimanan dari seorang muslim harus dibuktikan dengan menyambutnya dengan sukacita. Dalam Al-Quran yang dibacakan saya, surah Al-Baqarah 183, sebagai landasan perintah ibadah saum, kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman oleh Allah. Tentu harus merasa tersanjung, sekaligus menjadi pertanyaan reflektif. Ketika Allah memanggil kita sebagai orang-orang beriman, kita bisa bertanya ke dalam diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah? Kalau jiwanya punya kekuatan, spiritualitas, keimanannya kuat menghujam dalam benak kita, maka hampir pasti responnya adalah pasti gembira. Karena yang memanggil adalah Sang Pencipta, yang memerintah adalah Sang Pencipta, maka orang beriman tidak ada kata lain kecuali sam'an dan ta'atan. Karena itu, mari kita sambut dengan sambutan sukacita. Yang kedua, setelah menyambut Ramadan ini dengan sukacita, itu dengan sendirinya kita akan memiliki iltizam, ya, komitmen untuk bagaimana memasuki ibadah Ramadan ini, Kang Tato, dengan sebaik-baiknya. Betul. Karena ini adalah ibadah wajib bagi kaum muslimin, muslimat yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dan perintah Allah ini tentu menjadi sebuah tuntutan syariat yang harus kita lakukan. Dan semua yang memenuhi syarat dan rukun maka wajib melaksanakannya. Nah, untuk
melaksanakan kewajiban ini, kita perlu persiapan. Persiapan menyambut tadi dengan kegembiraan, dengan sukacita, bukti bahwa kita adalah orang-orang beriman. Yang kedua adalah punya kesiapan ilmu. Nah, di antara pengetahuan tentang bagaimana kita menjalankan ibadah saum, maka tidak lepas dari rukun ibadah saum. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang niat. Mengapa niat menjadi penting kita bahas? Karena niat adalah asasul amal. Niat adalah pokoknya amal. Niat adalah yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu amalan ibadah. Niat juga membedakan antara satu amalan ibadah yang satu dengan yang lain. Niat juga menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuatu itu apa yang ia niatkan. Jadi orang tidak makan, tidak minum kalau tidak berniat, itu tidak jadi puasanya, karena harus niat. Dan banyak penjelasan hadis Nabi yang lain, Kang Tato, bahwa ketentuan niat dalam ibadah saum itu ada ketentuan-ketentuannya. Karena ini ibadah wajib, maka harus tabyid. Niatnya itu harus di malam hari. Ketentuannya dari terbit, dari mulai memasuki waktu malam ini sampai terbit fajar siddiq. Harus menginap. Ini ibadah saum ini. Kemudian ada takrir, harus ditentukan ini ibadah puasa apa? Sunnah atau wajib. Jadi harus takrir dan ta'yin. Jadi di malam hari, Bapak dan Ibu pemirsa, kemudian ditentukan ini ibadahnya ibadah puasa apa? Puasa wajib. Maka kita sudah sangat hafal niatnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu Kang Tato. Jadi kenapa kita harus memulai ibadah saum ini dengan niat yang kuat? Karena niat satu adalah rukun dari ibadah saum, dua, niat adalah pokok dari suatu amal, yang ketiga, niat adalah menentukan sah dan tidaknya suatu amal perbuatan ibadah. Itu Kang Dato. Ya. Menarik sekali pemirsa bahwa bulan Ramadan ini khusus untuk kaum muslimin diwajibkan berpuasa atau saum. Tapi anehnya hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ini bagaimana pandangan sekilas untuk Kang Yani? Apakah untuk orang beriman saja atau yang tidak beriman juga boleh berpuasa? Ya, tentu pertanyaan ini sangat subjektif ya. Kita pun tidak bisa serta-merta menganggap kita paling beriman, orang lain tidak beriman. Kita melihat dari keumuman lafaz dalam perintah ibadah saum ini, bahwa ada indikator, ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran, itu menjadi sebuah dasar penguat untuk menjadi bahan tafakur sekaligus landasan bahwa iman sendiri kan secara bahasa adalah tentu percaya. Ya. Dan secara umum kita memaknai iman itu sebagai sebuah deklarasi, iqrarum bilisan, ya, kemudian watasdikun bil qalbi wa amalul bil arkan. Kita tahu bahwa dengan ayat ini Allah memastikan ibadah saum itu adalah syariat agama yang diwajibkan, bukan sekedar kepada umat Islam tetapi juga sebelumnya. Nah, ini dalil nakli. Percaya, iman. Kalau percaya, iman, yakini, lakukan. Nah, jadi siapapun
walaupun disebut ya ayyuhalladzina amanu, insya Allah yang percaya kepada syariat agama Islam, yakin dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan diperkuat oleh ijma' ulama, maka siapapun punya kewajiban berpuasa yang memenuhi syarat dan rukun. Dari mulai dia beragama Islam, sudah akil baligh, ya, berakal sehat, ya, kemudian tidak dalam perjalanan, ya, dan sebagainya. Itu menjadi syarat wajib. Ya. Menarik sekali pemirsa kajiannya nih, luar biasa bagaimana itu tentang ibadah saum. Dan ada sambutan-sambutan luar biasa nih, Kang Yani menyebutnya untuk kita sambut ibadah saum ini atau bulan Ramadan ini dengan sukacita. Untuk itu jangan kemana-mana, karena yang satu ini akan lewat, dan tunggu masih bersama kami setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa di Radar Cirebon TV. Kegiatan berikutnya ini luar biasa sekali pemirsa, dimanapun berada. Tadi Kang Yani sudah menyebut bagaimana kita menyambut dengan rasa sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan niat yang kuat. Kali ini narasumber kita yang kedua, Kang Dr. Jaja, ini juga beliau akan menyampaikan bagaimana persiapan diri seorang muslim untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kang Jaja, kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan untuk kaum muslimin dan muslimat tatkala datangnya bulan suci Ramadan? Baik. Silakan Kang. Terima kasih Kang Dato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, kita semuanya tetap diberikan nikmat oleh Allah, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, ya. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Sejak kita masuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai pada bulan suci Ramadan. Dan insya Allah, ya, besok kita akan mengawali Ramadan yang pertama, ya, walaupun mohon maaf hari ini sudah ada sebagian keluarga kita, saudara kita yang mengawali Ramadan, ya. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi rahmat buat kita semuanya, tidak menimbulkan konflik dan perbedaan yang menyebabkan perselisihan di antara umat Islam. Hadirin pendengar, pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, ya. Tadi Kang Yani sudah menyampaikan betapa pentingnya sebuah niat ketika kita akan melaksanakan ibadah, termasuk juga ketika kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Niat ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan sah tidaknya ibadah yang kita kerjakan ini tergantung dari niatnya. Oleh karena itu, niat ini tidak hanya ucapan, ya, bilisan yang kita ucapkan, tetapi juga perlu kita implementasikan. Dengan cara apa? Dengan cara betul-betul mempersiapkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling terbaik di dalam hidup kita. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Karena di dalam salah satu keterangan disampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Artinya ketika barang siapa, ya, senang, bahagia, bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan
dengan berbahagianya kita hari ini, senangnya kita hari ini, dengan menyambut bulan suci Ramadan yang besok, ya, yang nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih yang pertama kali, kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Karena Nabi pernah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang berniat kuat untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan besok. Yang pertama adalah persiapan secara fisik, ya. Fisik kita harus kuat. Fisik kita harus sehat. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini merupakan ibadah fisik, ya, di mana kita diminta untuk mengosongkan perut, ya, mulai dari terbit fajar, ya, sejak kita sahur, saat itu terakhir kita makan, sampai datangnya maghrib, terbenamnya matahari, kita harus betul-betul bisa mengosongkan perut kita. Yang biasanya mungkin kita makan pagi, ya, sarapan, siang kita makan, sore kita nyemil. Nah, pada saat bulan suci Ramadan, maka itu semuanya kita tinggalkan. Nah, ini butuh stamina yang kuat, butuh stamina yang prima. Makanya kenapa persiapan fisik ini harus betul-betul kita persiapkan. Ya, mungkin bisa dibantu dengan suplemen, bisa dibantu dengan obat herbal dan lain sebagainya. Yang intinya agar kondisi fisik kita itu betul-betul fit dan prima. Jangan sampai mengawali bulan Ramadan kita sudah capek, lemah, bahkan sakit. Maka akan sangat sayang sekali. Nah, lalu yang kedua, di samping persiapan fisik, kita juga harus persiapan mental ataupun persiapan psikis kita. Di mana pada bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar. Kita dilatih untuk komitmen beribadah. Kita dilatih untuk bisa menahan amarah, ya. Karena amarah ini, ya, ini bisa menjadi-jadi kalau seandainya tidak kita kontrol, tidak kita kendalikan. Dan orang yang mampu mengendalikan amarah ini, maka dia termasuk golongan orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 kata Allah, alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra wal kadzimina ghaid, ya, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadzimina ghaid, orang yang bisa mengendalikan amarah, orang yang bisa mengontrol hawa nafsu. Makanya kenapa kita harus betul-betul melatih hawa nafsu kita, mengontrol amarah kita, agar persiapan secara psikis ini betul-betul prima. Nah, termasuk juga melatih emosi positif. Ya, kita melatih tersenyum kepada orang, melatih berbuat baik kepada orang. Nah, ini bagian dari emosi positif yang perlu kita bangun di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, lalu yang ketiga, bulan suci Ramadan ini butuh persiapan secara spiritual. Karena bulan suci Ramadan ini semuanya itu adalah penuh dengan pahala dari Allah, ya, penuh dengan rahmat dari Allah, penuh dengan ampunan dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita isi hari demi hari, waktu demi waktu, pagi, siang, sore, malam dengan beribadah kepada Allah, ya. Semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah melebihi segala-galanya. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan ini sudah saatnya kita membuat schedule, ya, schedule time, ya. Membuat waktu yang efektif dari mulai setelah kita sahur, ya, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, zikirnya, kuliah subuhnya, kuliah duhanya, zuhurnya dan seterusnya, baca Al-Qur'annya, termasuk juga sedekahnya. Ini harus betul-betul kita tingkatkan. Kenapa? Karena dengan ini semuanya, ini bisa meningkatkan spiritualitas kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf nanti di 10 hari terakhir kita bisa melaksanakan, ya,
Dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, kita melaksanakan i'tikaf, ya, di 10 hari yang terakhir. Dengan tujuan apa? Kita betul-betul menjadikan Allah sebagai orientasi pertama di dalam hidup kita. Ya, yang mungkin selama 11 bulan ke belakang kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan bisnis kita sibuk dengan saudara-saudara kita. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat efektif dalam rangka melatih spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah vertikal kita menjadi jauh lebih bermakna, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya. Nah, lalu yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan ilmu. Nah, persiapan ilmu ini meliputi ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum tentunya. Nah, ilmu agama ini khususnya berkaitan dengan seputar puasa. Kita bisa membaca buku-buku, melihat jurnal, melihat pendapat-pendapat para alim ulama tentang puasa, ya. Syarat-syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, ini kita semua pahami. Kenapa? Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa tetapi sia-sia. Ya, artinya zong. Kita puasa menahan diri, lapar, haus, ya, dari pagi sampai sore hari, tetapi kita tidak mendapatkan pahala sama sekali, ya. Ilaju wal atas. Kita hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Nah, oleh karena itu kita harus tahu ilmu tentang puasa. Jadi persiapan ilmu pengetahuan ini sangat baik dan mendukung sekali agar puasa kita betul-betul sukses, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih Pak Toto. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemirsa, Kang Jaja memaparkan bagaimana persiapan tentang puasa, baik dari mulai persiapan fisik, mental, spiritual, dan ilmu. Beliau mengatakan juga menyambut dengan rasa sukacita dan menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan, konon katanya diharamkan masuk neraka. Kebalik ya, gitu ya. Paling tidak seperti itu pemirsa, tetapi jangan mentang-mentang niatnya lalu senang, dengan senang tidak melakukan puasa tentu berbeda urusannya. Oleh karena itu tetap sambut dengan senang, puasa juga dijalankan. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali Ramadan menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa. Kali ini segmen kita coba dialog interaktif bagi pemirsa dimanapun berada yang memiliki keinginan atau boleh dibilang keingintahuan tentang bagaimana niat yang kuat implementasi dalam kegiatan Ramadan ini, boleh melalui nomor WA yang tercantum di layar kaca pemirsa semuanya, atau bisa melalui nomor sambung seluler telepon 0231 482 138. Diulangi, barangkali pemirsa ada yang mau bertanya, sumbang si pemikiran atau sesuatu yang diingin tahukan oleh narasumber kita di sini, nilainya, mohon maaf, nomor telepon yang bisa dihubungi 0231 482 138 atau ke layar kaca yang ada di televisi pemirsa semua. Sebelum ke pemirsa sedikit, Kang Jaja ini tadi mengulas bagaimana persiapan fisik, mental, spiritual, dan ilmu. Bagaimana kalau ada seseorang tidak memiliki ilmu sama sekali tetapi dia memiliki niat yang kuat untuk berpuasa? Kira-kira seperti apa gambaran orang tersebut nih, Kang Jaja? Terima kasih Kang Dato. Ini pertanyaan sangat menarik sekali, bagaimana orang-orang awam ya ketika ia melaksanakan puasa sedangkan ia jangankan ilmu agama, ya, pengetahuan dasar agama pun masih sangat minim. Nah, di sini tentunya bagi orang-orang yang awam, ya, makanya ada puasa golongan orang-orang awam, Kang Dato. Ya. Nah, golongan orang-orang awam itu mau tidak mau ia mengikuti
ulama, mengikuti Pak Kiai, mengikuti ustadz yang ada di desanya, yang ada di kampungnya, atau juga bisa melihat di di televisi, bisa melihat di HP, yang sekiranya ia betul-betul bisa mengikuti. Ya, artinya jangan sampai ia melaksanakan puasa tetapi kesalahan-kesalahan sederhana tetapi menyebabkan ia batal puasanya atau tidak sah puasanya. Karena biasanya hal-hal yang sepele itu justru bisa menimbulkan batal puasa. Contoh sederhana misalkan, bagaimana ketika kita sahur, kemudian ketika sahur itu ada daging, sisa daging yang nyelap nih misalkan di mulut, gigi, misalkan di gigi. Ya, ini baru keluar yang nyelap ini pada saat sudah jam 7 pagi. Nah, ya, ini sebaiknya kita telan gitu atau kita keluarkan. Ya. Ya, yang dikhawatirkan itu kalau misalkan kita telan, ya ini bisa batal puasanya. Karena kita memasukkan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipahami. Ya. Ya mau tidak mau ya kita keluarkan. Ya. Nah, artinya, nah ini bisa kita belajar, ya, semua orang bisa belajar. Kalaupun misalkan tidak mengerti, tidak paham sekali dengan buku, ya biasanya kan orang-orang tua dulu itu, yang penting puasa ngikuti orang-orang sebelumnya lah gitu. Nah, yang penting diniatkan saya melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa kan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, hal-hal yang dasar itu dipahami, ya, sehingga tidak sampai batal puasanya. Nah, walaupun ya ketika dalam kondisi yang katakan terpaksa, kondisi yang darurat sekali, kondisi yang betul-betul tidak paham, ya, insya Allah Allah Maha Tahu lah, Allah Maha Tahu ketika kita betul-betul tidak paham, ya. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk belajar, Pak Tato. Seperti itu. Luar biasa nih pemirsa. Barangkali ada yang mau bertanya nih pemirsa dimanapun berada, dengan sambungan telepon 0231 482 138 atau melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum ada yang masuk, barangkali ini ke Kang Yani nih, Kang Yani. Tadi kaitannya dengan bagaimana orang yang tidak memiliki ilmu tetapi niatnya ingin puasa, insya Allah Allah lebih tahu. Kalau kaitannya dengan puasa nih, Kang Yani, ada tingkatan-tingkatan puasa. Seperti apa itu? Misalnya puasa khusus bil khusus, khawasil khawas, seperti apa itu kira-kira, Kang Yani? Itu pendapat Imam Al-Ghazali, ya, sudah sangat populer. Kita bahas dari Ramadan ke Ramadan, tentang derajat orang yang berpuasa. Ada shaumul awam, ya, shaumul awam, puasa orang awam. Nah, puasa orang awam itu biasanya kapul batni wal farj. Dia baru mampu menjaga lisan dari tidak makan, tidak minum, dan berhubungan atau bercima. Artinya benar-benar puasa biologis. Nah, sehingga ini yang sering dikatakan oleh hadis Nabi, rubbas sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, dari puasa itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, karena memang semata-mata hanya menahan dari hal-hal yang sifatnya biologis. Maka harus ditingkatkan levelnya itu, derajatnya itu, sehingga bagaimana puasa kita lebih berkualitas, tidak hanya berjibaku menahan lapar, menahan haus, dan sementara tidak berhubungan intim dengan suami, dengan istri. Maka bagaimana kemudian bisa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kedua tangan, menjaga kedua kaki dari hal-hal yang madarat, yang maksiat, dan ini disebut shaumul khusus. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, shaumul khusus ini shaumnya orang-orang soleh, ya, yang sudah berusaha memaksimalkan peningkatan kualitas keberagamaannya, sehingga sudah mampu menjaga hal-hal yang maksiat, dari matanya, dari tangannya, dari kedua kakinya, dari apapun yang menyebabkan jawarih anggota tubuh ini berlaku maksiat. Nah, terakhir shaumul khusus bil khusus, puasa yang teristimewa. Nah, ini biasanya para anbiya, para aulia yang meyakini bahwa saum ini adalah untuk berkontemplasi, mendekatkan diri dan berfokus
istighraqul qalbi bi dzikrillah. Semata-mata untuk menenggelamkan dirinya itu hanya untuk Allah, sehingga 1 bulan ini penuh hanya untuk Allah. Hatinya sedikit tergerak di luar Allah, itu sudah dipandang merasa batal atau tidak maksimal. Nah, ini tentu sudah para urafa, para aulia, para ambia, dan semuanya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita melakukan ibadah ini dengan mujahadah. Wah, luar biasa nih. Terima kasih Kang Yani. Kembali lagi pemirsa, barangkali ada yang mau bertanya secara interaktif dengan narasumber kita, baik ke Kang Yani maupun ke Kang Jaja, silakan bisa menghubungi nomor telepon 0231 482 138 atau ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca. Sambil menunggu sahabat-sahabat kita atau pemirsa RCTP dimanapun berada yang mau dialog interaktif, saya ke Kang Jaja dulu. Ya. Kang Jaja ini berkaitan dengan menyambut rasa bahagia, senang hati dan sukacita. Untuk anak-anak remaja biasanya Ramadan ini identik dengan akhirnya ada Idul Fitri dengan berbusana yang baik, dengan aneka makanan yang mewah. Ini kira-kira apakah termasuk kategori menyambut dengan penuh bahagia? Bukan, seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Tato ya. Jadi orang mengimplementasikan dengan menyambut Ramadan itu bisa dengan berbagai model ya, berbagai sikap ya. Ada yang senang, kemudian dengan beli baju baru, beli baju itu dipakai untuk sholat tarawih, sholat berjamaah, ini bagus ya. Atau di rumah biasanya hal-hal yang tadinya tidak ada di luar Ramadan, tiba-tiba bulan suci Ramadan ada, seperti kolak ya, bubur. Nah, itu juga dalam rangka menyambut kebahagiaan, itu silahkan, nggak apa-apa ya. Artinya persiapan menyambut kebahagiaan itu tidak harus menunggu nanti pada saat hari raya Idul Fitri, tetapi mempersiapkannya dari sekarang. Nah, anak-anak remaja itu memang ya lebih senang ketika di akhir Ramadan itu biasanya banyak mendapatkan ampau ya, uang dari keluarga, dari saudara, baju baru, sepatu baru, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebetulnya silahkan. Tetapi esensi utama dari ibadah puasa itu sebetulnya bukan itu ya. Jadi esensi utama bulan puasa itu bukan baju barunya, bukan lebaran Idul Fitri kemudian jalan-jalannya, bukan juga dapat uang banyak, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Artinya ketika kita sudah bisa merasakan bahwa ibadah puasa yang kita kerjakan di tahun ini adalah ibadah puasa yang paling terbaik dalam hidup kita. Dengan cara apa? Ya, kita melaksanakan sholat wajib ya, sholat sunnah dengan optimal ya. Kita bangun malam tidak hanya sholat tarawih ya, tidak hanya sholat witir, tetapi kita bangun di tengah malam, kita laksanakan sholat tasbih ya, kita laksanakan sholat tahajud, kita melaksanakan sholat hajat. Di situ kita menyelami ya suasana batin, suasana hati yang betul-betul sangat dekat dengan Allah ya. Kondisi kita betul-betul zikir kepada Allah ya. Kan kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, kita selalu berzikir kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang, jiwa kita akan lapang. Nah, zikir yang paling efektif ya menurut saya itu ada di malam hari. Jadi kalau seandainya kita mengisi malam-malam bulan suci Ramadan ini dengan i'tikaf ya, dengan berzikir, dengan sholat sunnah ya, maka insya Allah kita akan merasakan sebuah kepuasan batin, ketenangan di dalam jiwa, bahwa kita sudah melaksanakan puasa dengan optimal, dan puasa ini adalah puasa yang paling terbaik. Itu kira-kira seperti itu ya, Pak Tato ya. Jadi menyambut dengan senang juga termasuk bagian dari, betul ya. Tidak harus dengan makan-makan banyak juga ya. Baik, sekarang ke Kang Yani nih. Sebelum ke Kang Yani, barangkali ada pemirsa yang mau berdialog interaktif, bisa melalui saluran telepon 0231 482 138. Baik pemirsa, sambil menunggu telepon interaktif dan WA dari pemirsa, kita sambut lagi narasumber yang kedua, tetapi jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali. Masih bersama kami, Ramadan
menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa. Sebelum kita dialog interaktif, ini ada tema yang menarik sekali. Kita kembali ke tema dengan tata cara niat untuk berpuasa. Kita kembali ke Kang Yani. Kang Yani, ini ada persoalan besar. Katanya kalau niat itu boleh dilisankan, boleh tidak dilisankan. Dalam hati seseorang kan niat itu bisa aja dilihat, tetapi tidak bisa diucapkan. Mohon dijelaskan secara gamblang pada pemirsa bagaimana sih niat dan tata cara untuk berpuasa yang baik itu, Kang Yani. Silakan Kang Yani. Baik, makasih Kang Tato dan pemirsa yang budiman. Betul bahwa kita wajib niat untuk ibadah saum Ramadan ini, karena tadi niat menjadi asasul amal, niat menjadi penentu sah tidaknya suatu amal, karena niat adalah rukun dalam ibadah saum ini. Ada beberapa perbedaan yang harus dimaklumi antara niat ibadah saum sunnah dengan ibadah saum wajib. Nah, Ramadan ini saum wajib, ibadah wajib. Dari ibadah saum itu ada nadar, ada qadha, dan termasuk Ramadan ini. Karena itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa untuk ibadah saum Ramadan niat itu wajib. Wajibnya itu dalam hati. Nah, karena definisi sendiri adalah qasdu syai' muqtaronan bipilihi. Menyengaja menguatkan kekuatan, ya, komitmen, semangat, niat, ya, yang kuat dalam hati dan disertai dengan melaksanakannya. Nah, itu niat. Nah, berikutnya untuk mengucapkannya itu adalah sebagai bagian untuk membimbing, ya, membimbing jiwa raga ini kadang perlu dituntun, ya, oleh lisan, sehingga dikatakan wa talafudhu, dan mengucapkan, melafadzkan niat itu sunnatun sunnah. Tapi intinya dalam hati. Orang yang niat dalam hati sudah sah. Nah, untuk ibadah saum Ramadan ini ada ketentuan, harus tabyid tadi, mengucapkan, melafadzkan dan berniatnya itu di malam hari, dan dilakukan setiap malam untuk madhab Syafi'i. Ya, setiap malam. Nah, tetapi sekali lagi utamanya dalam hati, tetapi mengucapkannya untuk menuntun itu bisa dihukumi juga sunnah. Tetapi tidak menyebabkan sah tidak sahnya, karena sudah di hati. Itu yang pertama, penting. Kedua, tabyid. Tadi tabyid, ya, harus menginap, harus di waktu malam. Sehingga ini didasarkan pada hadis Nabi, man lam yubayyitis siyama, tidak dikatakan, ya, orang yang belum berniat puasa di malam hari, qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak dipandang puasa. Kalau kemudian niat puasa wajib ini tidak diinapkan, tidak di malam hari. Qoblal fajar, sebelum fajar siddiq. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i nomor 2333. Nah, ini penting, ya. Kemudian juga ta'yin, ditentukan, ya, adalah ini ibadah puasa Ramadan. Kan ada yang wajib nadar, ada yang wajib qadha. Maka niatnya yang sudah sangat populer, nawaitu sauma godin, ya, an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati faradhal lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa pada hari esok, ya, di bulan Ramadan, karena melaksanakan perintah Allah. Nah, ini. Kemudian kalau madhab Imam Maliki cukup sebulan di awal sudah cukup. Nah, maka boleh juga yang bukan imam madhab Syafi'i, menurut Syekh Qardawi dalam Fiqhus Syam, cukup juga untuk di awal melakukan niat. Karena sudah satu kesatuan, puasa itu 1 bulan.
Nah, maka jalan tengahnya yang menurut saya kita lakukan tetap tiap malam untuk menguatkan semangat jiwa dan komitmen ibadah puasa tiap malam dan sebelum fajar. Ya itu. Ya, walaupun tadi sekali lagi diharapkan tiap malam Tiap itu untuk malam. penguat. Tapi kalau di awal aja sebulan sah. Niat saya puasa di bulan Ramadan karena Allah. Jadi nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan. Nah, itu sudah cukup. Untuk fardholillahi ta'ala. mazhab Maliki. Malik ya. Tapi yang madhab Imam Syafi'i juga nggak ada masalah. Iya. Karena itu sudah menjadi satu kesatuan sebenarnya. Betul. Untuk ihtiyat, kehati-hatian, maka diharapkan tetap tiap malam jangan sampai lupa niat. Nah, itu. Menarik sekali pemirsa. Ingat, jangan sampai lupa niat. Tetapi pemirsa bisa jadi kan kita suka lupa nih. Barangkali Kang Jaja bisa menjawab kalau menghadapi orang yang lupa. Karena kita ini sifatnya lupa. Apakah bisa niatnya di siang hari besok setelah sholat duha misalnya itu? Gimana nih Kang Jaja? Atau implementasi kesehariannya? Bisa jadi remaja kita ini karena habis sahur terus sholat subuh lupa itu waktu tarawih niatnya sholatnya nggak berjamaah. Akhirnya niatnya lupa. Gimana Kang Jaja? Ya, terima kasih Pak Tato. Ya, ini sudah disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Yani ya bahwa untuk aman agar ibadah puasa kita betul-betul ya mendapatkan ridho dari Allah ya, ibadah puasa kita diterima oleh Allah, maka ini harus diawali dengan niat. Nah, niat ini kita ucapkan di malam hari. Makanya kenapa biasanya ketika kita sholat berjamaah ya, sholat isya, sholat tarawih dilanjut dengan sholat witir, kemudian imam atau ada Bilal yang memandu kita untuk berniat ya, biar kita tidak lupa. Makanya cara yang paling efektif itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Yani, kita berniat untuk 1 bulan, Pak Tato, nanti malam ya, atau setelah sahur yang pertama ya. Mungkin untuk amannya sih barangkali pada saat sahur lupa juga, karena biasanya hari pertama itu lupa sahur ya, Pak, kebablasan gitu. Nah, setelah selesai sholat tarawih, sholat witir, kemudian kita niat kita untuk 1 bulan. Kita niatkan untuk melaksanakan puasa sampai 1 bulan ke depan selama bulan suci Ramadan. Maka insya Allah ini sudah mewakili niat kita untuk sampai 1 bulan. Makanya tadi lebih baik untuk amannya kita niatkan untuk 1 bulan, tetapi setiap hari kita memperbaharui niat atau menyempurnakan niat kita. Ya, tidak jadi masalah selesai sholat witir kita niat. Ya, kita niat untuk berpuasa besok, kemudian setelah sahur kita juga niat kembali Pak Tato, ya, niat kembali untuk melaksanakan puasa esok hari. Karena untuk ikhtiyat tadi, ya, jadi insya Allah dengan niat yang kuat, ya, kita bisa menahan diri dari makan minum di siang hari sampai terbenamnya matahari. Ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Tato. Ya. Terima kasih Kang Jaja, Kang Kiai Yani. Ini pemirsa menarik sekali dialog hari ini berkaitan dengan tema bagaimana menguatkan niat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Artinya niat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Di samping itu kita juga harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Pemirsa, karena kita juga terbatas oleh waktu, tetapi untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini juga ada closing statement dari narasumber kita kali ini. Untuk itu narasumber yang pertama kepada Kang Yani dimohon untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, pemirsa, untuk tema kita saya simpulkan bahwa kita yang akan berpuasa wajib hukumnya untuk melakukan niat puasa fardu, puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Ketentuan niatnya diucapkan, dikuatkan dalam hati dan boleh diucapkan dengan lisan di malam hari. Ini puasa wajib harus tabyid di malam hari dan ditentukan puasa apa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Dan untuk kehati-hatian kita bisa juga niat langsung 1 bulan. Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhana ya fardhan lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa untuk seluruh bulan ya,
atau seluruh hari di bulan Ramadan. Ya, intinya itu. Beda dengan puasa sunnah yang bisa kalau lupa atau tidak diniatkan di malam hari setelah sahur sebelum duhur masih bisa. Tapi untuk puasa wajib yaitu Ramadan harus menginap di malam hari tabyid. Demikian mengapa kita perlu niat, karena sekali lagi ini adalah menguatkan komitmen, menentukan sah dan tidak sahnya, dan karena ini rukun juga sekali lagi menjadi penguat diterima dan sah atau tidaknya ibadah saum kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Yani. Closing statement berikutnya dari Kang Jaja, disilahkan Kang Jaja. Ya, terima kasih. Hadirin pemirsa RCTP di mana saja Anda berada, ya. Niat memiliki ruh kekuatan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengawali Ramadan ini dengan niat yang kuat, ya. Mengawali Ramadan ini dengan penuh rasa cinta kita kepada Allah. Niat bahwa ibadah puasa kita di tahun ini adalah ibadah puasa yang paling terbaik di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah. Mengawali Ramadan dengan penuh rasa cinta, dengan menghadirkan Allah di dalam hati kita, sehingga rasa cinta kita kepada Allah betul-betul kita implementasikan di dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada orang tua kita, dan juga semakin meningkatkan rasa cinta kita dengan sesama kita. Maka insya Allah ibadah puasa kita di tahun ini menjadi ibadah puasa yang paling terbaik, yang paling indah di dalam hidup kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa acara Ramadan Menyapa kali ini. Sebelum kita tutup, sedikit ada catatan dari kami bahwa dalam menyambut bulan suci Ramadan jangan lupa selalu berusaha untuk niat di malam harinya, karena hukumnya wajib supaya puasa kita sah. Yang kedua, bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan untuk kita mengikuti kegiatan ibadah saum. Persiapan fisik, mental, spiritual, dan juga ilmu. Beberapa kelompok puasa, ada puasa khusus, bil khusus, dan seterusnya untuk para tingkatan-tingkatan syuhada, waliullah, dan para nabi. Kita bercoba untuk melakukan ibadah tahun ini puasa yang terbaik. Demikian Tato undur diri, kerabat kerja RCTP mohon undur diri. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Jangan lupa tunggu tayangan Ramadan Menyapa untuk besok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.